ku sesali mengiring Yesus sepanjang hidupku, lewati lembah air mata, ku saksikan kemuliaan-Mu dinyatakan. Yes, jumpa lagi kita dalam Voice of Hope atau Suara Pengharapan. Kali ini temanya semakin taat, di mana kita belajar dari kehidupan bangsa Israel. Perjalanan bangsa Israel menuju tanah perjanjian, yaitu tanah Kanaan, membutuhkan proses yang sangat panjang melalui pengembaraan di padang gurun hampir selama 40 tahun. Pahit, getir, suka dan duka perjalanan telah dirasakan dan dialami oleh generasi yang pertama yang mengalami secara langsung bagaimana mereka keluar dari negeri perbudakan di Mesir. Dan sebagian besar dari mereka, yakni generasi tua, telah meninggal di padang gurun. Jadi sebuah generasi baru dari bangsa Israel yang akan masuk ke tanah perjanjian. Generasi ini tidak pernah mengalami mujizat di Laut Merah ataupun mendengar hukum Tuhan yang diberikan di Gunung Sinai. Dan generasi baru ini akan masuk ke sebuah tanah yang penuh dengan bahaya dan godaan di bawah kepemimpinan Yosua. Karena itulah Tuhan kembali mengutus Musa untuk mengadakan misi pengajaran bagi bangsa Israel dengan mengulang kembali ajaran-ajaran dan hukum-hukumnya bagi generasi baru. Ulangan 4 ayat 2 berkata, "Janganlah kamu menambahi apa yang kuperintahkan kepadamu dan janganlah kamu menguranginya. Dengan demikian kamu berpegang kepada perintah Tuhan Allahmu yang kusampaikan kepadamu." Musa mendorong umat Israel untuk memperbaharui komitmen mereka kepada Tuhan, yaitu soal ketaatan yang sungguh pada perintah Tuhan. Kunci kemenangan bangsa Israel adalah ketaatan, di mana pada saat itulah Tuhan akan menyatakan kuasanya ke tengah-tengah mereka. Untuk menekankan pentingnya memelihara hukum Tuhan, Musa lebih jauh mengingatkan umat Israel agar jangan menambahi dan menguranginya. Ayat 2. Larangan ini mengajarkan supaya bangsa Israel sungguh-sungguh menghargai firman Tuhan dan tidak main-main dengan perintah Tuhan. Perintah itu penting, jangan sampai ada bagian-bagian yang diabaikan atau ditonjolkan secara berat sebelah menurut selera manusia saja. Melainkan sebaliknya, selera atau keinginan manusia harus terbentuk sesuai dengan apa kata firman Tuhan. Kelangsungan hidup umat Israel serta memperoleh berkat-berkat jasmani dan rohani bergantung kepada kepatuhan atau ketaatan mereka terhadap hukum Tuhan. Demikian juga dalam kehidupan kita saat ini. Kita ingin selamat, kita ingin bahagia, kita ingin diberkati dalam segala hal. Namun janganlah kita hanya menuntut, tetapi kita juga harus mengupayakan untuk hidup semakin taat kepada firman Tuhan. Perintah Tuhan harus menyatu di dalam kehidupan umat pilihan Tuhan. Mengapa? Sebab masa depan hidup kita tergantung kepada ketaatan kita kepada firman Tuhan. Jangan sampai memperlakukan firman Tuhan itu sesuai dengan selera atau keinginan kita saja, tetapi kita yang harus ikuti dan jalani firman Tuhan sesuai dengan kehendaknya. Ketaatan kita kepada firman Tuhan akan membawa kita kepada penggenapan janji Tuhan, berkat, mujizat, kemenangan, pemeliharaan, perlindungan, dan keluputan dari hal-hal yang membahayakan, dan juga semua berkat yang daripada Tuhan akan tercurah bagi kita. Jadi, kalau kita menghadapi situasi yang pelik, situasi yang sulit, penuh masalah, atau mungkin menghadapi keraguan, banyak kekhawatiran dalam kehidupan kita, serahkan semuanya itu kepada Tuhan Yesus. Ingat siapa Tuhan kita, kuasanya, kebaikannya, kesetiaannya tetap sama dulu, sekarang, sampai selama-lamanya. Apapun yang terjadi, percaya kepada Tuhan dan semakin taat kepada firman Tuhan. Jika ada area yang sulit untuk kita taati, mintalah Roh Kudus untuk memampukan kita menaati firman Tuhan. Tuhan Yesus memberkati kita. Terima kasih sudah menonton podcast Voice of Hope dengan tema Maret, Life on Mission. Jika saudara dan sahabat merasa terberkati, silakan like dan share video ini. Kalau Anda membutuhkan bantuan doa
boleh hubungi kami melalui kanal media sosial kami di @rajaoli.fm. Jika Anda membutuhkan komunitas yang sehat untuk bertumbuh dalam kasih, bergabunglah dalam Raja Oli Family Ministries. Tuhan memberkati.